Perkenalkan, nama saya Angelika Walangitan, NIM 2114201086. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampun Nurse Olvin Manengkei, Eskep, MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang GCS atau Glasgow Coma Scale, yaitu skala yang dipakai untuk menilai tingkat kesadaran. Nah, cara mengukur tingkat kesadaran di sini yaitu pada mata. Poin pertama, mata tidak bereaksi dan tetap terpejam meski telah diberi rangsangan seperti menyinari mata dengan senter khusus. Poin kedua, mata terbuka setelah menerima rangsangan seperti sentuhan pada bagian tubuh maupun dicubit. Kemudian poin ketiga, mata terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata. Nah, poin keempat, mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan. Kemudian suara. Untuk pemeriksaan respons suara, panduan untuk menilai GCS yaitu poin pertama, tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah dipanggil atau diberi rangsangan. Kemudian yang kedua, suara yang keluar berupa rintihan tanpa kata-kata. Poin yang ketiga, suara terdengar jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tetapi bukan kalimat yang jelas. Kemudian yang keempat, suara terdengar dan mampu menjawab pertanyaan tetapi orang tersebut tampak kebingungan atau percakapan tidak lancar. Kemudian poin yang kelima, suara terdengar dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar serta sadar penuh terhadap lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu. Kemudian GCS untuk pemeriksaan respon gerakan. Poin pertama, tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri. Poin kedua, hanya dapat mengepalkan jari dan kaki atau meluruskan kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri. Poin ketiga, hanya mampu menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri. Poin keempat, mampu menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang, misalnya orang tersebut merespon dengan menarik tangannya ketika dicubit. Poin kelima, mampu menggerakkan tubuhnya ke arah lokasi tubuh yang diberi rangsang. Poin keenam, mampu menggerakkan tubuh sesuai dengan perintah. Pemeriksaan GCS yaitu respon buka mata, spontan nilai 4, terhadap suara nilai 3, terhadap nyeri nilai 2, tidak ada nilai 1. Respon motorik ikut perintah 6, melokalisir nyeri 5, fleksi normal atau menarik anggota tubuh yang dirangsang nilai 4, fleksi lengan dengan aduksi bahu nilai 3, ekstensi lengan, aduksi, entorasi, presentasi nilai 2, tidak ada fleksibel nilai 1. Respon verbal berorientasi baik nilai 5, berbicara mengacau atau bingung nilai 4, kata-kata tidak teratur nilai 3, suara tidak jelas nilai 2, tidak ada nilai 1. Interpretasi yang pertama 15-14 yaitu komposmentis, yang kedua 13-12 yaitu apatis, 11-10 delirium, kemudian 9-7 somnolen, 6-4 stupor, yang ketiga koma. Kemudian memahami jenis triase IGD dan prosedurnya. Triase IGD digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapatkan penanganan lebih dulu di ruangan instalasi gawat darurat di rumah sakit. Nah, kategori triase di IGD yaitu ada 4 kategori. Yang pertama kategori merah. Pasien dengan kategori merah adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contohnya pasien dengan kategori ini adalah pasien dengan cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau syok.
Pasien dengan kondisi tersebut biasanya ditempatkan di area khusus, yaitu area resusitasi. Kemudian kategori kuning, pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contohnya, pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan di area khusus tindakan. Kemudian kategori hijau, pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri, misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi vital stabil. Pasien dengan kategori hijau biasanya akan ditempatkan di ruang observasi. Kemudian kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak dapat ditolong atau dalam kondisi meninggal ketika dibawa ke IGD.